Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam, Bu Mala. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih ya Pak Rizal sudah mau meluangkan waktu. Waktu kita tidak banyak. Pada sesi coaching kali ini, apa nih yang mau diomongin? Iya nih, Bu. Aduh, aku tuh akhir-akhir ini agak keteteran masalah kerjaan nih. Mumet rasanya, karena Ibu tahu kan aku ikut grup penggerak. Aku kira bisa Hmm, bisa bisa manage dengan baik gitu waktu yang aku punya. ya betul. Ternyata, susah begitu ya. Susah banget begitu, Bu. Oke, keteteran masalah waktu karena pekerjaan yang menumpuk ya Pak Rizal begitu? Betul, Bu. Betul, Nah, betul sekali. oke, karena waktu kita singkat, pada akhir sesi ini apa nih yang ingin dicapai sama Pak Rizal nih? Di akhir sesi coaching ini setidaknya saya bisa, apa ya, ngobrol lah begitu ya, ngobrol tentang masalah yang saya punya dengan Ibu. Syukur-syukur saya mendapatkan solusi gitu ya dari apa yang saya alami. Setidaknya saya ingin, apa ya, ingin pendapat atau bagaimana sih kalau permasalahan saya dilihat dari segi pandang orang lain seperti itu, Bu. Oke, Pak Rizal ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Rizal hadapi ini ya, begitu ya? Betul, Bu. Oke, tadi itu permasalahannya adalah keteteran waktu karena pekerjaan yang menumpuk. Nah, eh, pekerjaan seperti apa ya, Pak Rizal? Kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan apa nih yang menumpuk itu? Gitu. Pekerjaan yang menumpuk itu, tentunya yang pertama itu saya hanya bisa mengerjakan sesuatu itu di weekday ya, Bu, ya, di weekday dari Senin sampai Jumat. Tentunya dari Senin sampai Jumat itu saya ada tugas utama yaitu mengajar di sekolah. Kebetulan saya jamnya itu 36 jam, Bu, 36 jam, Wah, paling banyak di satu sekolah. padat, padat sekali. Kan saya tidak pernah duduk di ruang guru untuk bersantai seperti itu karena saking Betul. padatnya. Nah, kemudian saya tuh punya kesibukan lain yaitu mengajar bimbel, Bu, mengajar bimbel Oh di mana ya, mengajar bimbel juga penting buat saya seperti itu. Dan saya biasanya mengajar bimbel tuh dari pukul 3 sampai pukul 9 malam, Ibu. wow, luar biasa sekali Saya kesibukannya. sampai rumah tuh jam 9 malam, Bu, jam 9 malam. Wah, Dan betul. setelah sampai rumah, apalagi saya bimbel di Buah Batu, kemudian rumah di Lembang kan, jadi sampai Wah, rumah tuh langsung langsung istirahat ya gitu, tepar langsung ya gitu. bangun. Iya, iya, iya. Kemudian repeat lah, repeat gitu, jam Iya betul. jam 6 harus udah ke sekolah lagi, seperti itu tiap hari. Hmm, Dan karena saya 36 jam, jadi setiap hari jam saya penuh gitu. Belum betul. lagi ada kegiatan-kegiatan lain kayak CGP ini, kemudian Iya, kegiatan, di luar dugaan yang entah apa gitu, tugas tambahan lah, apa, betul. sebagai pembina, eee, ekstrakurikuler. Ya, Sedangkan di Sabtu dan Minggu itu adalah waktu saya untuk keluarga. Jadi saya Sabtu betul. Minggu itu suka pulang, Bu, bukan pulang sih, ngejenguk anak istri di Jawa, begitu. Oh, oke. Jadi sangat padat, jadi sangat mumet gitu ya kalau semua Mhm. tugas harus selesai di waktu yang sama, apalagi kalau ada, deadline waktu yang bersamaan itu, rasanya gitu, Bu, ya. Luar biasa ternyata ya waktunya sangat waktu yang dimilikinya hanya 24 jam, tapi ya Allah ini luar biasa sekali nih, jadwal mengajar 36 jam, bimbel sampai jam 9 malam, belum tugas tambahan lain, belum mengikuti program CGP ini. Wah, subhanallah luar biasa sekali. Nah, kira-kira dari, eee, semua waktu dari misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kira-kira, eee, bisa nggak, Pak Rizal memilih, eee,
kegiatan apa yang dirasa penting gitu? Coba Eee, dipilih-pilih sebetulnya dulu. untuk hal itu saya itu karena saya guru eksak ya, Bu, ya. Jadi saya sebisa mungkin itu sudah merencanakan kegiatan saya begitu ya. Ya, Eee, Misalkan, hari ini ngajar begitu, kemudian, saya bimbel. Nah, saya tuh suka hektik, suka suka apa ya, suka jadi buyar pikiran saya, suka mumet sendiri ketika ada tugas lain secara mendadak begitu, Bu. Suka oh begitu. suka iya, misalkan kita ada perubahan jadwal rukol misalkan, kemudian Betul, atau saya ada pemberian tugas tambahan di betul. sekolah misalkan, padahal saya tuh mau ulangan atau gimana, jadi Oh iya, banyak betul. waktu yang inilah, jadi seperti itu. Dan belum Oke. lagi misalkan, yang paling sering itu adalah, ketika saya bimbel. Nah, karena jadwal jadwal ada beberapa kegiatan yang suka dadakan, saya tuh sering Mhm. kali, nge-cancel jadwal bimbel dan saya harus nyari Oke. pengganti guru, itu mumetnya luar Oke. biasa, Iya betul, gitu. pasti pasti. Oke, karena tadi suka ada kegiatan, dadakan, jadi memang, manajemen waktunya jadinya kacau ya, begitu ya? Kacau, Nah betul, Bu. kira-kira nih, apa yang bisa dipikirkan oleh Pak Rijal untuk mengatasi kekacauan waktu tersebut? Kira-kira, Pak Rijal bisa punya pikiran apa? Bagaimana gitu? Apa ya, mungkin yang saya dapat, pikirkan untuk saat ini, saya itu kan sudah punya jadwal wajib ya, Bu, ya, jadwal wajib, Betul. tugas wajib begitu. Jadi saya, mengutamakan, tugas wajib yang saya miliki, di mana tugas wajib itu saya masukkan ke jadwal, harian saya begitu, Bu, ya, Ya, jadwal jadwal harian saya, harian. jadwal harian. Eee, Mungkin itu yang pertama, terus yang berikutnya itu karena bimbel itu opsional ya, Bu, ya, opsional. Hmm, Opsional, eee karena jadwal bimbel itu opsional, jadi saya bisa menyesuaikan waktu sih kalau bimbel, cuman paling saya harus mengantisipasi ketika, saya harus meng-cancel, saya harus nyari guru. Nah, mungkin saya harus harus mempersiapkan, teman saya, guru matematika lain yang ya. bisa meng-handle pekerjaan saya nantinya, mungkin seperti itu sih, Bu. Oh, baik. Tadi untuk kalau jadwal mengajar itu karena memang sudah jadi jadwal rutin ya setiap hari gitu ya. Nah, sekarang yang jadwal bimbel ini coba kira-kira jadwal bimbelnya itu sudahkah terjadwal dalam 1 minggu itu nggak, Pak Rizal? Bagaimana? Kalau bimbel itu kebetulan penjadwalannya per minggu. Jadi misalkan Oh, minggu depan mau bimbel, jadi Minggu atau hari Sabtu di minggu sebelumnya tuh sudah di-share jadwalnya, oh betul seperti itu. betul betul. Oke, berarti tadi sudah ada jadwal harian. Tadi bimbel sudah ada jadwal per minggu. Nah, kira-kira bisa difikirkan nggak rencana rencana untuk memanajemen waktu ini? Pak Rizal punya punya ini nggak punya apa namanya? Punya pandangan nggak atau punya pendapat nggak gitu untuk bisa Iya. memanajemen waktu? Iya sih, kayaknya aku mulai ini deh, Bu, ada gambaran tadi, pas Hmm. ngobrol, kayaknya aku kepikiran untuk membuat jadwal, apa ya namanya, jadwal Ah, harian yang konsisten buat aku gitu ya, sama betul. jadwal mingguan kayak jadwal mingguan ini jadi kan kegiatan aku tuh ada yang dia setiap hari harus dijalankan, ada yang Betul? setiap minggu harus dijalankan. Jadi kayaknya Betul. yang aku mau ini deh, mau membuat mana jadwal harian yang tidak bisa diganggu-gugat begitu, kemudian Hmm. jadwal mingguan yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, untuk jadwal-jadwal lainnya begitu ya, mungkin aku akan urutkan sesuai urgensi mungkin ya, sesuai skala prioritas Ah, itu.
Oke, Untuk luar biasa ya Pak Rizal bisa membuat, jadwal harian dan jadwal mingguan. Lalu nanti, kegiatan lain yang sudah pasti ada, sudah dimasukkan dan kegiatan yang lainnya disusun berdasarkan urgensinya. Wah, luar biasa nih Pak Rizal. Penasaran nih saya, eee, iya, jadwal harian dan jadwal mingguan ini kira-kira bisa dilaksanakan, berapa lama gitu, Pak Rizal? Jangka waktunya bagaimana? eee, mungkin aku butuh waktu ya 1 atau 2 minggu ke depan untuk mencoba, hasil yang tadi kita obrolkan ternyata ya, Bu, ya, Oh iya, bisa oh bisa luar saya biasa gitu, nih, oke. dan coba saya Ok coba implementasikan di 1 2 minggu ke depan mungkin ya, Bu, ya. iya, Semoga aja betul. ada ada perubahan dari saya gitu ya, dari perasaan yang saya rasakan hari ini gitu. Semoga lebih Siap. baik, seperti itu, Iya. Bu, Mbak. Luar biasa. Berarti Pak Rizal akan, membuat jadwal harian dan jadwal mingguan untuk 2 minggu ke depan. Baik, kalau begitu 2 minggu lagi kita akan bertemu Pak Rizal, dan kita akan, ngobrol lagi, tentang, kemajuan atau, hasil dari jadwal harian dan jadwal mingguan yang sudah Pak Rizal rencanakan dan sudah dilaksanakan. Kita akan, bertemu lagi di sesi coaching berikutnya ya Pak Rizal ya. Saya penasaran nih, Siap. bagaimana hasilnya. Siap. Terima kasih Bu Mala untuk obrolan hari ini. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi ya, sangat membuka pikiran saya mungkin ya terkait masalah yang saya miliki seperti itu. Senang sekali Ya, Bu Mala ya bisa berbincang dengan Bu sami-sami Mala Pak Rizal, sekian saya hari. juga senang bisa membantu. Terima kasih, sesi coaching kali ini, kita akhiri saja ya Pak Rizal ya. Siap Bu Mala. Mudah-mudahan rencana yang sudah Pak Rizal, eee, temukan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak Amin. Rizal, selamat Terima sore, kasih Bu Mala. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Mala sehat kabarnya? Eh, Sehat Pak Rizal, alhamdulillah. Waduh, waduh. Ini ada apa nih Bu Mala? Ada apa nih hari ini? Kiri mendadak begini gitu ya? Ingin mengobrol. Kira-kira Bu Mala ada apa Ya, Bu Mala? ya, saya ingin di coaching ya Pak ya, karena saya ada masalah nih di kelas saya. Ada salah satu siswa saya yang tidak pernah masuk sekolah. Di 1 semester ini dia hanya masuk 3 sampai 4 minggu saja gitu. Setiap setiap bulan itu pasti dia masuknya hanya 1 minggu. Nah, dan sisanya tidak pernah masuk gitu. Dan itu pun dalam 1 minggu dia paling masuk 1 atau 2 hari begitu. Nah, saya pengen ngobrol itu nih Pak. Saya pengen tahu nih solusi apa yang bisa saya dapatkan dari permasalahan itu. Jadi Bu Mala pada sesi coaching hari ini tadi punya masalah ya. Masalahnya tuh ada Betul. siswa Bu Mala yang jarang masuk gitu ya. Dalam Ya, satu betul semester Pak. cuma masuk 4 minggu dan dalam 1 minggu pun yang masuk cuma 1 hari begitu ya. Luar biasa Betul. sekali dan Bu Mala ingin setidaknya ada apa ya solusi begitu ya dari percakapan kita hari ini ya Bu Mala. Nah, Betul. tadi kan kondisinya si anak itu teh sudah tidak masuk selama 1 semester kemarin begitu ya. satu Betul. semester kemarin Betul. dan luar biasa itu anaknya ya tidak masuk. Nah, kira-kira yang sudah dilakukan Bu Mala apa begitu ya? Apa yang Bu Mala ketahui gitu ya sehingga si anak tersebut tidak begitu gitu ya. Tidak Ya, betul. masuknya banyak begitu. Ya penyebab anak tersebut tidak masuk sih ya awalnya tuh dia sakit karena kemarin itu ada masalah di tangannya karena tangannya alergi.
awalnya itu ya Pak, jadi dia tidak masuk selama 2 minggu waktu itu, karena memegang pensil pun dia tidak bisa gitu. Awalnya dari situ. Ternyata setelah 2 minggu itu dia berobat, tangannya sudah sembuh tuh. Dia sempat masuk 1-2 hari. Hmm. Nah dari situ menghilang. Hmm. Dia baru masuk lagi bulan depan. Nah saya konfirmasi lah ke orang tuanya. Saya sudah yang saya lakukan itu sudah telepon gitu, telepon ke orang tuanya, chat orang tuanya gitu. Tapi respon orang tuanya itu slow respon gitu. Jadi eh, tidak ada konfirmasi dari orang tua juga pada saat si anak tidak masuk. Oke. Nah, saya tuh saya sudah melakukan, saya sudah bertanya gitu, Ibu, mengapa Ananda tidak masuk? Saya Oke. sudah sering WA, Mm-mm. nah tapi jarang dibalas juga sama orang Oke. tuanya gitu. Jadi luar biasa ya, Bu Mala sudah bertindak sejauh itu ternyata. Bu Iya, Mala sudah betul. kayaknya sudah mengetahui, sudah tabayun begitu ya, kenapa anak itu tidak Ya, masuk. Tadi anak itu nggak masuk karena sakit awalnya. awalnya. Awalnya begitu ya, kemudian sempat Hmm, masuk, jadi tidak masuk lagi beberapa hari, kemudian Bu Mala menanyakan ke orang tuanya, tapi slow respon seperti itu ya. Jadi sudah betul. sejauh itu luar biasa Bu Mala ya. Tidak banyak guru tuh Ya, yang melakukan hal seperti itu. Biasanya ya udah acuh aja lah gitu ya. Tapi Bu Mala keren nah, sekali nih, sudah melakukan sejauh ini nih. Nah, dari hal tersebut Bu Mala, kira-kira kan Bu Mala sudah mencoba menghubungi orang tuanya. Eh, ada nggak sih tindakan lain dari Bu Mala yang Bu Mala lakukan? Kan tadi katanya menghubungi via telepon tuh, via telepon. Ah, ternyata hmm, slow respon. hmm, Nah, kira-kira ada nggak sih tindakan betul. lain yang dilakukan Bu Mala seperti itu? Saya sempat menanyakan kepada anak-anak yang lain, Pak. Mm-mm. Karena Ananda ini tuh kan rumahnya berdekatan Mm-mm. dengan siswa yang lain ya yang ada di kelas itu. Saya sempat sempat bertanya juga kepada siswa-siswa yang lain, mengapa si Ananda ini tidak pernah masuk Mm-mm. gitu. Dan ternyata jawaban dari teman-temannya itu kalau si Ananda ini suka main gitu Pak. Mm-mm. Jadi dia tidak pernah masuk itu karena dia main terus Mm-mm. katanya. Terus saya juga pernah meminta tolong kepada siswa yang lain yang di kelas saya itu nanti kalau misalnya mau masuk sekolah tolong disamper atau diajak gitu. Oke. Nah, itu juga sudah pernah dilakukan, tapi Ananda ini tidak mau juga gitu, tidak Oke. tidak mau juga masuk. Nah, saya tuh bingung gitu, kenapa dia sampai tidak mau masuk gitu. Oke. Nah, luar biasa ya Bu Mala. Tadi Bu Mala sudah apa namanya berusaha mencari informasi lain gitu ya dari temannya Betul. yang rumahnya dekat. Nah, kira-kira kan Bu Nah, Mala sudah tahu nih kondisinya si anak itu asalnya sakit, kemudian orang tuanya slow respon, non, kemudian Bu Mala juga sudah menanyakan ke temannya yang rumahnya dekat dan mengupayakan untuk mengajak untuk sekolah bareng seperti itu, dan ternyata responnya masih tetap sama nih, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira dari kondisi tersebut, kira-kira nih Bu Mala, eh, kira-kira bagusnya nih apa sih tindakan yang mestinya dari, kan tadi kondisinya udah ada nih kondisinya, kira-kira hmm, apa sih yang mesti dilakukan Bu Mala gitu ya, karena tadi Bu Mala sudah mencoba berkomunikasi lewat via telepon, lewat temennya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau dilakukan Bu Mala nih ke depannya, eh, dari apa ya? sebagai tindak lanjut dari hal yang sudah Bu Mala lakukan? Kira-kira ada nggak Bentar, Pak. rencana Bu Mala, kira-kira ada nggak? Sepertinya, ya, terus sepertinya saya Atau berencana untuk home visit kayaknya, Pak. Saya ada betul. rencana buat home visit karena Hmm, kan tadi via telepon tuh tidak mm-mm, direspon. betul, Mungkin dengan saya datang ke rumahnya, saya bisa ngobrol langsung tuh dengan orang tuanya gitu. betul. Dan saya juga bisa menanyakan secara langsung nih kepada Mm-mm. anaknya mengapa ananda tersebut tidak mau masuk. Sepertinya itu deh yang bakalan saya eh, rencanakan. Terus apa lagi ya? Itu sudah luar biasa Bu Mala Mungkin menurut saya.
home visit ya. Iya, Eh, iya home visit kayaknya. home visit sudah Tapi luar biasa. kayaknya saya juga ingin ini deh Pak. Sepertinya saya mau melaksanakan segitiga restitusi pada saat home visit kayaknya Pak. Jadi saya Nah, juga bisa menggali, betul ya Pak ya? betul ya. Kayaknya saya bisa menggali permasalahan yang terjadi gitu. Kenapa sih anak tersebut tidak mau masuk gitu? Begitu. Dan saya juga bisa mengetahui bagaimana keadaan orang tuanya juga gitu. Dan bisa memotivasi lah setidaknya gitu. Oke. Nah, luar biasa ya Bu Mala. Ternyata tadi Bu Mala Iya ya. mau home visit ya. Berarti Iya, bisa betul, dilakukan betul. home visit, kemudian melakukan segitiga restitusi yang sudah kita pelajari bersama-sama ya waktu itu Bu Iya, Mala. betul. Nah, Iya, betul. untuk Sepertinya home bakal visit itu kapan nih akan dilakukan sama Bu Mala seperti itu rencananya? saya punya rencana sih karena minggu ini sedang padat gitu. Saya punya rencana minggu depan karena minggu depan itu ada kegiatan parents teacher interview. Jadi jadwal saya tidak terlalu padat. Mungkin pada saat sela-sela waktu kosong saya mau visit ke rumah si Ananda ini sepertinya. Minggu depan kayaknya Pak. minggu Saya depan. sudah berencanakan. Baik, Bu Mala. Berarti ternyata dari obrolan ini kita bisa tahu ya Bu Mala ya. Tadi Ya. ternyata anak itu tidak hadirnya karena sakit gitu ya. Dan Awalnya setelah itu sakit. slow respon. Nah, betul ya. Saya sepakat dengan Bu Mala begitu. Tindakan yang bisa dilakukan salah satunya home visit dan menerapkan segitiga restitusi Segitiga untuk restitusi. mengetahui masalah atau penyebab utamanya, begitu ya? Ya Bu ya. Betul. Nah, Ya, karena Pak sebelumnya itu saya pernah memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Saya juga pernah memanggil anaknya, coba kita ngobrol di sekolah gitu, via WA dan via telepon. Tapi ya itu tidak, karena responnya kurang baik, jadi orang tuanya itu tidak pernah datang gitu. baik. Nah, karena orang tuanya tidak pernah datang ke sekolah, mungkin yang harus saya lakukan ya saya mendatangi ke rumahnya saja gitu. Oke. Jadi rencana Bu Mala ke depannya adalah untuk home visit ya Ibu ya, seperti itu. Nah, Betul, ini mungkin home yang visit. akan saya tanyakan, bagaimana antisipasi untuk antisipasi dari Bu Mala untuk mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan terjadi begitu. Misalkan ketika home visit anaknya tidak ada atau keluarganya tidak ada, kira-kira apa yang akan Bu Mala lakukan, Bu? Oke, yang saya lakukan itu sepertinya sebelum saya home visit itu saya harus mencari informasi dulu Pak. Betul. Mencari informasi misalnya tentang waktu pulang atau pekerjaan atau waktu bekerja orang tuanya gitu. Kalau misalnya orang tuanya bekerja, saya harus punya informasi dulu nih, orang tuanya kerja jam berapa, pulang jam berapa gitu. Betul sekali. Betul, Nah, betul, untuk Bu mencari Mala. informasi tersebut berarti saya memerlukan seseorang. Nah, iya, tadi kan Betul, iya, kata betul. Bu Mala anaknya punya teman ya di dekat rumahnya. Betul, Nah, ya jadi betul, ya. sip. Saya bisa menanyakan ke Nah. orang tua dari teman anak tersebut. Oke. Begitu ya Bu Mala. Jadi Betul. Bu Mala Ya, akan Pak. menerapkan segitiga restitusi dengan dengan menggunakan home visit, kemudian menerapkan segitiga restitusi, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi, Bu Mala bisa mencari informasi kapan sih keluarga si anak itu ada di rumah ya, ke temennya yang menjadi tetangganya. Luar biasa Bu Mala. Jadi kira-kira permasalahan Bu Mala itu kira-kira sudah terjawab atau belum nih? Sudah ada solusi atau belum kira-kira? Iya ya Pak, saya baru ngeh sekarang, baru terpikirkan sekarang ya, kenapa ya tidak saya lakukan home visit saja gitu. Nah, Kemarin-kemarin kan karena baru kali ini saya mendapatkan kasus seperti ini Pak. Jadi biasanya kan home visit itu, karena home visit itu dilakukan pada saat pandemi saja kan, Iya, kemarin betul. gitu kan ya. Dan saya belum pernah mendapatkan permasalahan siswa yang seperti ini gitu sebelumnya. Jadi tidak terpikirkan juga oleh saya harus home visit.
Baru kali ini nih di sesi Wah. coaching ini saya baru Wah. ya kepikiran, iya ya kenapa enggak gitu saya yang mendatangi kalau misalnya orang tuanya yang tidak bisa mendatangi saya, berarti saya yang harus mendatangi mereka gitu. Luar Baru terpikirkan biasa nih. Bu Mala, begitu ya. Terima kasih Oke. Pak Rizal, saya jadi terbuka nih. Nah, oke, mungkin itu kah Bu Mala untuk sesi coaching kita. Mungkin saya rasa cukup ya Bu Mala. Bu Mala sendiri Ya, sudah terima kasih mendapatkan Pak. solusi dari apa yang menjadi permasalahannya ya Bu Mala. Paling nanti Betul, saya betul. menanti tindak lanjut dari hasil home visit yang Bu Mala lakukan begitu ya. Saya juga ingin tahu kabarnya. Mungkin kalau nanti Bu Mala ada waktu luang kita bisa mengobrol kembali Bu Mala ya. Seperti itu ya Bu Mala. Iya Pak, iya Pak, Oke. terima kasih sekali Pak. Saya sudah Siap. diberikan kesempatan untuk menemukan solusi saya gitu. Baik Bu Mala. Senang sekali Bu Mala saya mengobrol dengan Bu Mala hari ini gitu Saya juga ya. senang sekali Pak. Ya, Mungkin cukup ya Bu Mala untuk sesi coaching hari ini. cukup Pak, cukup. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal yang tidak mengenakan. Sami-sami saya juga. Saya tutup ya Bu Mala untuk sesi coaching kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yeay.